Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudari, para sahabat dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dengan saya melalui channel Wali NU. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan kesehatan jasmani maupun rohani, dimudahkan segala urusan, dilimpahkan, dianugerahkan rezeki yang barokah, yang nikmat, diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan tambahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi dunia kita maupun akhirat kita. Diberikan pula kesempatan di sisa-sisa kehidupannya di dunia ini untuk dapat melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudari dan para sahabat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya masih akan membahas tentang isu atau perkembangan terkini tentang kajian ilmu nasab Ba'alwi, di mana kami sudah mendapatkan informasi tentang pembatalan ataupun penolakan klaim atau pengakuan dari kalangan Ba'alwi yang mengaku sebagai keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, ternyata pengakuan ataupun klaim mereka, yaitu keluarga Ba'alwi, para habaib Habib di Indonesia ini, tidak hanya ditolak atau dibatalkan nasabnya oleh para alim ulama yang ada di Indonesia saja, akan tetapi juga ditolak dan dibatalkan oleh para alim ulama yang ada di beberapa negara Islam di Timur Tengah lainnya. Bahkan penolakan itu sudah berlangsung sejak berabad-abad yang lalu. Jadi bukan hanya di zaman sekarang ini saja, saudara-saudara. Tidak hanya itu, bahkan di negara asal mereka sendiri, yaitu Yaman. Bagaimana kita ketahui bahwa keluarga Ba'alwi atau klan Ba'alwi, atau kalau menggunakan bahasa Indonesia, suku Ba'alwi, ini berasal dari Yaman. Ya, kalau kita belajar ilmu sejarah, kita menemukan informasi bahwa kalangan suku Ba'alwi ini mulai dapat diketahui muncul di Indonesia diperkirakan sejak abad ke-19 hingga saat ini. Jadi mereka berstatus imigran, migrasi dari Yaman kemudian sampailah ke Indonesia. Individu-individu kalangan Ba'alwi ini biasa dipanggil atau disebut dengan Habib atau Habaib kalau rame atau banyak. Nah, saudara-saudara, pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditolak, tidak diterima, alias dibatalkan. Bahkan ditolak, tidak diterima di negara asal mereka sendiri, di Yaman. Bahkan tidak tanggung-tanggung, pembatalan itu difatwakan atau dikeluarkan oleh seorang mufti negara Yaman yang ada di Mufti Diyar Al-Yamaniyah. Ini satu lembaga yang terdiri daripada ulama yang khusus memberikan fatwa hukum yang terjadi di negeri-negeri di Yaman itu. Nah, di antaranya yaitu Syekh Samsuddin Safaruddin Al-Houthi. Saudara-saudara,
Syekh Syamsuddin Safaruddin ini adalah mufti di negara Yaman itu, bermarga Houthi. Houthi ini adalah marga daripada keluarga keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini, Houthi ini berasal dari jalur keturunan dari Yahya bin Husain Ar-Razi. Kalau kita baca sejarah, riwayat sejarah, nanti kita akan menemukan bahwa Yahya bin Husain Ar-Razi pernah memimpin negara Yaman pada tahun 284 Hijriah. Nanti kita kenal dengan istilah dinasti Ar-Razi. Ini lebih kurang antara tahun 284 hingga 444 Hijriah, ya, dinasti Ar-Razi di Yaman. Nah, saudara-saudara, apa saja marga-marga ataupun kelompok suku dari Ba'alwi yang dibatalkan atau ditolak oleh Mufti Yaman? Ya. Di antaranya ada Bani Ahdal, ya, suku Ahdal. Ada Al-Ba'alwi, As-Saqab, Al-Nahari, Al-Atas, As-Sami, Al-Iman, Al-Wasli, Al-Jubri, Al-Junaid, ada Al-Hatsi, Al-Satiri, Al-Wadai, ya, banyak sebenarnya, ya, Al-Aidrus, Al-Bakir, Al-Zubaidi, Al-Fadak, Al-Mihdar, keluarga Al-Faqih, keluarga Al-Kaf, keluarga Bahasim, dan seterusnya, ya. Nanti insya Allah kalau ada waktu akan diinformasikan di video-video lainnya. Jadi saudara-saudara, penolakan ataupun pembatalan klaim pengakuan zuriyah sebagai zuriyah Nabi Muhammad oleh Ba'alwi, ya, kalangan Ba'alwi ini ditolak berdasarkan dari hasil kajian ilmiah melalui kitab-kitab ilmu nasab, ya, ditambah juga dengan kitab-kitab sejarah, manuskrip yang ada mulai abad keempat, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Nah, jadi melalui itulah ditemukan fakta bahwa pengakuan mereka sebagai keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat diterima. Pada masa kini, yaitu masa sekarang, kajian atau penemuan daripada kajian pustaka atau ilmu nasab, ya, terhadap nasabnya Ba'alwi diperkuat lagi dengan pengujian tes DNA yang menjadi bayinah atau bukti, ya. Ternyata melalui teknologi terkini, yaitu teknologi gen DNA, pada beberapa individu habaib ini menemukan fakta bahwa DNA mereka tidak dekat atau tidak mendekati kepada famili daripada zuriyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di Timur Tengah. Dalam pengertian mereka, ya, bukan zuriyah Nabi artinya. Bahkan daripada hasil tes DNA ini ditemukan fakta DNA mereka lebih dekat kepada Yahudi, ya. Jadi tidak dapat disebut sebagai Arab, bahkan lebih dekat kepada Yahudi, saudara-saudara. Oleh karena itu, selain daripada tes DNA, ya, kajian pustaka tidak ditemukan fakta bahwa mereka sebagai zuriat Nabi, kemudian tes DNA juga tidak membuktikan mereka sebagai zuriat Nabi Muhammad. Kemudian kalau di Indonesia dikaji lagi melalui kajian ilmu akhlak kepada beberapa tokoh-tokoh tertentu, oknum-oknum Ba'alwi dan seterusnya, di mana berdasarkan kajian akhlak mereka pun tidak menunjukkan cerminan daripada
akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dekat atau bahkan cenderung bertentangan dengan akhlak Nabi, akhlaknya Ahlul Bait dan seterusnya. Karena itu ini pun juga menjadi bayinah, bukti atau fakta terhadap klaim mereka bahwa mereka bukanlah sebenarnya zuriyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara-saudari, para sahabat yang berbahagia, berdasarkan penemuan fakta melalui kajian ilmiah ilmu nasab maupun teknologi terkini di masa kini, yaitu tes DNA, ditambah juga oleh kajian lapangan ilmu akhlak, maka haram hukumnya kalau mengakui keluarga Ba'alwi atau para habaib, habib yang ada di Indonesia ini ataupun di mana saja sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Anda yang sebelum ini masih husnuzon kepada mereka, maka husnuzon Anda otomatis sudah tidak dapat dipakai lagi atau dipergunakan, karena sudah ada fakta, yaitu fakta kajian ilmiah melalui kajian kitab ilmu nasab dan sejarah dan seterusnya. Ini mau batuk ya, maupun tes DNA dan seterusnya, sehingga tidak lagi boleh kita mengakui mereka ini sebagai zuriat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara, apakah ada keturunan asli baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Indonesia? Itu ada, yaitu melalui keturunan atau zuriat para wali songo. Jadi zuriat wali songo, keturunan wali songo ini juga sudah diteliti, dikaji, dan beberapa di antara mereka sudah melakukan tes DNA, dan mereka dapat membuktikan diri mereka sebagai zuriat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang asli. Bahkan mereka pun diakui secara internasional ya. Keluarga Wali Songo atau zuriat Wali Songo ini bahkan sudah mendirikan suatu lembaga yang disebut Naqabah Ansab Aulia Tus'a atau disingkat dengan NAAT. Ini semacam lembaga yang ada di Indonesia khusus untuk mencatat para keluarga ataupun keturunan daripada zuriat Wali Songo ya. Jadi kalau Anda, keluarga Anda ataupun ada kerabat Anda, tetangga-tetangga Anda ataupun teman-teman Anda yang pernah bercerita atau pernah diceritakan oleh datuk-datuk mereka, mbah-mbah Anda ya, kalau mbah-mbah Anda pernah menyampaikan informasi bahwa Anda adalah masih kerabat atau keturunan dari Wali Songo, atau Anda memiliki manuskrip tentang hubungan nasab ini, maka Anda boleh menghubungi NAAT ya, lembaga pencatat zuriat Wali Songo ini, dalam rangka untuk menyambungkan tali ya, silaturahim ya, antara kerabat Wali Songo ya. Silakan ya. Saudara-saudara, selain daripada NAAT atau keluarga Wali Songo, di Indonesia juga ditemukan Sayyid ataupun keturunan daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang asli, yaitu dari keluarga Basban Al-Idrisi ya, bukan Ba'alwi ya, tapi Basban Al-Idrisi. Nah, keluarga ini bahkan telah diakui secara internasional sah sebagai Sayyid ataupun keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara, demikian yang dapat kami informasikan pada kesempatan kali ini. Ini masih dalam suasana batuk ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.